Salam damai untuk kita semua, selamat pagi dan shalom. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Senang bisa berjumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam waktu teduh bersama edisi 5 Februari 2022. Firman Tuhan Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Mari bersama kita tundukkan kepala kita berdoa. Di hadapan Tuhan pada pagi ini, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Kasih Allah itu sempurna dalam hidup ini, dan juga Allah yang terus setia, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini, kami rindu membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah dan melakukannya di dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Amin. Roh yang memampukan tema kita saat ini. Kita tidak bisa tanpa Tuhan, karena Dialah yang menguatkan, memelihara, dan memberkati kita. Lalu bagaimana jika kita melupakan Tuhan dalam hidup ini? Setelah melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, orang Israel jatuh ke bawah kuasa Aram Mesopotamia. Setelah mengalami penderitaan selama 8 tahun, barulah mereka berseru kepada Allah. Merespons seruan umat, Allah mengutus Otniel untuk memimpin Israel berperang melawan musuh mereka. Allah memberkati Otniel dengan menempatkan rohnya di atas Otniel. Tidak banyak yang bisa kita ketahui mengenai Otniel. Ia adalah keponakan Kaleb yang kemudian menjadi menantunya. Namun ayat 10 cukup berbicara tentang kiprah Otniel. Roh Tuhan mendatangi dia sehingga ia dapat mengalahkan Kusyan Risataim, raja Aram Mesopotamia. Hasilnya, Israel dapat menikmati kedamaian selama 40 tahun. Dapat kita katakan bahwa kemenangan Otniel adalah kemenangan Allah. Karena Allah yang memilih Otniel, dan Tuhan juga yang menyerahkan Kusyan Risataim ke dalam tangan Otniel. Karena roh Tuhan memenuhi Otniel lah, maka ia mampu melaksanakan tugas berat tersebut. Roh Tuhan memampukan orang-orang yang akan melaksanakan tugas dari Tuhan. Meski berat sekalipun, pada zaman sekarang, Roh Kudus telah datang dan hidup di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus.
Kuasa Roh Kudus tidak akan nyata terlihat jika kita terus-menerus mendukakan dan memadamkan roh. Baru setelah kita membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk berkarya bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah kasih berkat-Mu, untuk lawatan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kau menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Dan bila kami bertumbuh di dalam kasih-Mu, terus meyakini Roh Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab ini. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh berkarya, boleh melakukannya, dan terus membawa hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk pesiarahan kami hari ini. Lindungi dan berkati kami semua. Pimpin kami dalam kasih-Mu, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam beraktivitas melakukan tanggung jawab. Sehingga kami selesaikan dengan penuh sukacita, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Berkati yang sementara dalam bekerja, sementara dalam bergumul karena sakit penyakit, berjuang untuk sembuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang lalai sadarkan. Yang mengalami berbagai tekanan hidup pergumulan, teguhkan ya Bapa. Dan yang berulang tahun, Tuhan kiranya berkati dan mereka terus menikmati setiap anugerah-Mu dan bersukacita lewat ulang tahun, bersukacita lewat keberhasilan, dan orang tua kami menikmati hari-hari tua. Tuhan berkati. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara ini, pemimpin kami. Anugerahkan hikmat-Mu bagi mereka, mengayomi dan memimpin kami, mengatasi wabah COVID-19 yang meningkat akhir-akhir ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan berkuasa menolong dan menjauhkan kami dari sakit penyakit, menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita.